Baik, selamat siang para peserta seminar yang semoga kita selalu mendapatkan kesehatan dan semoga pandemi ini segera berakhir. Baik, kali ini saya akan membawakan sebuah materi dengan judul implementasi telemedicine dalam mendukung sistem pencatatan rekam medis era pandemi COVID-19. Ya. Baik, di sini saya akan coba melihat dari sisi bagaimana sebuah telemedicine itu nanti akan kita rancang, kita kembangkan, dan kita kelola. Dan tentunya saat ini dengan adanya tantangan pandemi COVID-19 ini menjadi satu keharusan juga bagi kita untuk menyikapi, terutama kaitannya dengan bagaimana pemanfaatannya bagi masyarakat, karena saat ini masyarakat harus tinggal di rumah, tidak bisa keluar. Nah, disitulah mungkin peran telemedicine akan menjadi sangat penting. Juga kaitannya nanti bagaimana dengan para mahasiswa yang sedang belajar di rekam medis ini, kita melihat peluang dan tantangan apa yang bisa kita cermati, kita pahami, kita pelajari, sehingga nantinya bisa berkontribusi dalam pengelolaan telemedicine, baik di era pandemi COVID-19 ataupun nanti kalau sudah kembali ke normal lagi gitu ya. Oke, baik, izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang diri saya sendiri. Nama saya Surahyo Sumarsono, bisa dipanggil Pak Yayo. Nah, di sini saya lahir 51 tahun lalu di Purworejo, tidak jauh dari Jogja, sekitar 70 km. Kemudian saya menyelesaikan SMA di sini, kemudian kuliah di elektro sebentar UGM, setelah itu ikut program BALIBI ke Jepang untuk S1, S2 ke Australia, kemudian juga S3 di Belanda. Kebetulan saya juga memang menekuni secara serius di bidang teknologi informasi, terutama di networking, security, IT management, IT governance, dan terakhir adalah di health informatics. Dengan beberapa pengalaman kerja seperti yang tertampil di sini, baik mengelola perusahaan IT, mengajar di beberapa program S2 di UGM, juga beberapa program S1 di UI, UMY, dan juga S2 di UNER. Selain itu saya juga menjadi konsultan di beberapa kementerian seperti Kemenkes, Kominfo, dan beberapa perusahaan yang lain. Oke, mungkin sedikit. Baik, jadi kita lihat pertama kali bagaimana kita melihat e-health secara keseluruhan yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa tahu bahwa dalam konteks e-health atau mungkin bahasa lebih sederhananya adalah sistem informasi kesehatan, cakupannya bisa mulai dari yang sangat kecil, sempit di dalam satu poliklinik misalnya, puskesmas, sampai menjadi sistem yang lebih kompleks, lebih besar lagi, di mana terintegrasi dengan rumah sakit rujukan yang ada di kabupaten, provinsi, bahkan sampai ke nasional. Selain itu tentunya juga sistem informasi kesehatan juga akan terintegrasi, terkoneksi dengan pelayanan yang ada di rumah, karena beberapa kondisi tertentu di mana ada beberapa pasien yang harus dirawat di rumah atau di apartemen tempat dia tinggal, terkoneksi dengan kegawat daruratan, yang nantinya juga dari backbone sistem informasi kesehatan nasional ini antara integrasi dengan data kesehatan nasional yang akan dikelola oleh Kementerian Kesehatan, yang nantinya juga akan bisa kita integrasikan dengan institusi atau lembaga-lembaga lain, apakah itu berhubungan dengan misalnya Kementerian Sosial, berhubungan dengan kependudukan ya, bahkan beberapa data tentunya akan kita akses dari Dukcapil dengan menggunakan Nika, dan pihak swasta juga dan maupun yang lain. Jadi sistem besar secara nasional akan bisa kita integrasikan jika kita punya backbone sistem kesehatan nasional yang bagus gitu ya. Bisa kita lihat lagi lebih mendalam di bawah, kita lihat sebagai basicnya kita punya berbagai sistem informasi kesehatan, apakah hubungannya dengan pengelolaan di dalam rumah sakit, klinik, ataupun fasilitas yang lain, juga hubungannya dengan pengelolaan dari sistem kesehatan elektronik, kemudian pengelolaan image, ini juga menjadi kajian ilmu yang sangat menarik di beberapa tahun terakhir ini, karena kaitannya dengan bagaimana kita menggunakan image kesehatan kedokteran untuk melakukan banyak hal, mulai dari sekedar menganalisa sampai juga menggunakan AI atau artificial intelligence untuk pengambilan keputusan dan lain-lain. Nah, tentunya kali ini kita akan berbicara juga tentang bagaimana pemanfaatannya untuk telehealth, untuk sistem informasi kesehatan yang kita komunikasikan dengan infrastruktur jaringan, sehingga kita bisa berikan pelayanan secara jarak jauh gitu ya, apakah itu menggunakan aplikasi spesifik seperti telemedicine atau telehealth, atau bahkan juga tren sekarang di mana
orang sudah menggunakan mobile device untuk mencoba menggunakan layanan-layanan yang ada di dalam smartphone-nya gitu ya. Kita tahu sendiri masyarakat Indonesia juga sudah sangat familiar dengan layanan berbasis mobile, misalnya penggunaan untuk pemesanan makanan, untuk transportasi dan lain-lain. Nah, di balik itu tentunya sebenarnya ada banyak hal yang harus kita cermati, mulai dari sisi foundation dari infrastruktur ICT-nya gitu ya, yang akan dikembangkan, dikelola di masing-masing institusi. Kemudian dari sisi e-health infrastrukturnya itu sendiri juga, aplikasi yang berjalan di atas itu, dan juga sampai yang ke arah atas, sampai di mana kita melihat tentang continuity across the patient journey. Di balik itu tentunya juga ada bagaimana kita mengatur regulasi, interoperability, standar, protokol, dan lain-lain. Nah, kemudian kenapa telemedicine itu menjadi sangat penting di negara kita di Indonesia ini? Kita tahu sendiri negara kita negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang sangat besar, 270 juta ya. Di mana ini mohon maaf datanya saya ambil agak lama ya di tahun 2011, tapi masih relevan di mana sebagian besar dari fasilitas pelayanan kesehatan itu ada di Indonesia bagian barat. Bisa kita lihat secara umum ya, misalnya Jawa 50%, Sumatera 24%, dan lain-lain, di mana Indonesia bagian timur hanya sangat rendah sekali. Ini sama juga dengan distribusi dari katakanlah dokter spesialis juga sama, 80% dokter spesialis juga ada di Indonesia bagian barat, sehingga pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas di negara kita menjadi satu tantangan tersendiri ya, dengan adanya kepulauan di mana jangkauan transportasi sangat sulit ya, membangun backbone infrastruktur juga menjadi tantangan tersendiri, sehingga ini akan menjadi PR bagi kita bersama untuk membangun bagaimana infrastruktur pembangunan kita berjalan dengan lebih baik dan lancar dan merata. Jadi mungkin mulai dari pembangunan infrastruktur fisik, kemudian telekomunikasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Oke, jadi kita lihat secara umum tentang definisi telemedicine itu sendiri. Jadi ada definisi yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan mengacu pada WHO, World Health Organization, yaitu pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan TIK, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan yang berkelanjutan, dan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Nah, saya ingin bercerita sedikit tentang bagaimana sejarah perkembangan telemedicine di Indonesia itu sendiri, yang maksud saya yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan, karena kalau dari pihak swasta juga sudah sangat banyak sekali. Kita bisa tahu di tahun 2012 Kementerian Kesehatan sudah melakukan uji coba untuk menggunakan layanan telemedicine untuk layanan tele-EKG dan teleradiologi, di mana waktu itu mereka membeli layanan dari pihak ketiga atau swasta di uji coba, walaupun mungkin tidak begitu berjalan dengan baik karena beberapa alasan, seperti salah satunya adalah tantangan di bidang infrastruktur dari alat tersebut membutuhkan jaringan komunikasi yang cukup besar bandwidth-nya. Jadi saat itu mungkin 3G dan 4G belum begitu merata di Indonesia, sehingga sebagian besar dari tempat yang menggunakan layanan tadi tidak berjalan dengan baik. Kemudian di tahun 2014 dikembangkan lagi teleradiologi yang lebih baru lagi, membeli dari pihak ketiga juga, di-update sistemnya ya, sudah semakin bagus dibanding sebelumnya. Tapi di sini juga sekali lagi karena menggunakan pihak ketiga, pembiayaan juga akan menjadi kendala tersendiri. Dilanjutkan lagi di tahun 2016 di mana teleradiologi juga dikembangkan lagi, dan juga sekaligus ada pihak ketiga yang membangun sistem terintegrasi untuk tele-EKG, tele-USG, dan telekonsultasi. Nah, akhirnya pada tahun 2017, kebetulan saya mulai bergabung dengan Kementerian Kesehatan di tahun 2015 sebagai anggota tim teknis dan konsultan. Disitulah kita mulai mengembangkan berbagai hal, termasuk mulai dari panduannya, kita membuat pedoman telemedicine nasional, kemudian nanti akhirnya dikembangkan bagaimana roadmap-nya, sehingga akhirnya di tahun 2017 diputuskan untuk membangun sistem sendiri yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan yang disebut sebagai Telemedicine Indonesia atau disingkat sebagai Temenin, di mana di sini saat ini kita fokuskan pada pelayanan di EKG, USG, radiologi, dan telekonsultasi. Walaupun begitu di dalamnya juga ada fungsi tanya dokter, kita bisa bertanya apapun, berbagai layanan lain. Jadi tidak menutup hanya 3 layanan di atas tadi, bisa juga digunakan untuk bagian anak, untuk THT, mata, kulit, dan lain-lain. Itulah bagaimana perjalanan yang sekarang ada di dalam
telemedicine di Kementerian Kesehatan. Kita lihat juga bagaimana sistem itu bekerja, dari teknis pengiriman dan ekspertisnya. Secara gampang adalah server di Kemenkes berbasis web akan memberikan akses kepada para dokter-dokter atau perawat bidan yang ada di berbagai daerah. Misalnya kita mulai dari puskesmas ya. Sebelumnya kita melakukan survei keliling ke Indonesia, jadi sekarang sudah sangat banyak sekali yang digunakan. Nanti di belakang kan saya berikan datanya. Kemudian kita melihat kesiapan dari para pengelola nanti, apakah dari dokter, perawat bidan, dan juga tenaga medis sudah siap untuk memberikan itu. Kemudian juga diberikan bantuan berupa peralatan digital seperti untuk EKG, USG, dan radiologi. Nah, kemudian akhirnya mereka bisa melakukan pemeriksaan. Nah, jika mereka membutuhkan ekspertis atau pemahaman lebih dalam dari dokter spesialis, mereka akan kirimkan melalui sistem terintegrasi, di mana nanti akan naik ke rujukannya lebih tinggi, yaitu apakah itu di rumah sakit umum daerah, di kabupaten, atau naik lagi ke provinsi, atau bahkan juga nanti mungkin kalau diperlukan akan ke rumah sakit nasional gitu ya. Nah, nanti oleh dokter spesialis yang ada di rujukan di atasnya akan diberikan jawaban ekspertis tadi, akan dikirimkan balik, kemudian nanti akan dibaca oleh dokter atau perawat bidan di puskesmas atau rumah sakit umum daerah tadi untuk dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan tindakan. Tentunya di sini juga kadang orang-orang bertanya, Pak, apa bedanya dengan WhatsApp atau berbagai peralatan messaging, aplikasi messaging yang selama ini kita pakai gitu ya, karena di situ kita juga sudah sering bertukar info antara dokter dengan dokter spesialis, mengirimkan gambar dan segala macam hal. Tapi kita ingat bahwa dengan sistem seperti WhatsApp maupun sejenisnya itu sifatnya hanya point to point, dari satu titik ke titik lain, di mana ataupun di dalam grup gitu ya, grup terbatas, di mana nanti knowledge dari yang kita dapatkan tidak bisa kita share dengan mudah ke orang lain. Jadi ibarat di puskesmas kecamatan A sedang terjadi kasus ini, kemudian sudah diselesaikan dengan baik, begitu ada kejadian di puskesmas C atau D, kita harus mengulang lagi dari awal dan seterusnya. Dari sisi dinas kesehatan kementerian juga tidak mudah memonitor atau mengontrol, karena informasinya terpisah-pisah di berbagai grup-grup yang ada di situ. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, mereka akan bisa memonitor apa yang sedang terjadi, sehingga bahkan mungkin bisa mengambil tindakan tertentu jika itu dianggap sebagai misalnya kejadian luar biasa dan lain-lain. Oke, kita lihat dari data yang ada saat ini sudah terhubung sampai hari kemarin Sabtu, saya capture langsung dari sistemnya. Itu di rumah sakit sudah terhubung 56 ya, yang untuk rujukannya atau pengampunya, sedangkan yang diampunya ada 151, jadi cukup banyak, tersebar di sekian banyak provinsi di seluruh Indonesia gitu ya, dari ujung barat Aceh sampai ke ujung timur Papua gitu ya. Itu juga dokter spesialis yang terhubung, ini sudah ada spesialis radiologi sebanyak 135, jantung 177, obgyn 131, dokter umum 344. Jadi relatif sebenarnya itu satu start yang sangat bagus sekali bagi kita dalam memberikan layanan telemedicine, karena tenaga kesehatan yang sekali lagi tadi yang secara resmi terdaftar mempunyai SDR dan SIP dan menginduk pada satu fasilitas tertentu juga sudah siap memberikan layanan yang terbaik buat daerah-daerah yang mungkin selama ini membutuhkan gitu ya. Oke. Nah, dari sisi penggunaannya juga tetap paling banyak memang di radiologi. Ini juga tadi mungkin akan saya perlihatkan di gambar berikut nanti tentang bagaimana pemanfaatan radiologi, terutama jika rumah sakit tadi mungkin belum punya alat digital untuk radiologinya. Mereka menggunakan CR atau computed radiologi, di mana akan melakukan scanning terhadap film yang ada, kemudian dikirimkan untuk dimintakan konsultasi pada dokter spesialis yang ada di rumah sakit rujukan di atasnya. Nah, untuk melihat di tahun 2020 ini menarik juga, karena sekali lagi ini sifatnya adalah pasien, antar pasien ke masih didominasi oleh radiologi dan EKG. Jadi kebetulan memang saat ini temenin belum kita gunakan untuk memberikan layanan dari dokter langsung ke pasien gitu ya. Saat ini kebetulan juga peraturan Menteri Kesehatan juga belum membuat atau mendukung layanan tersebut, karena masih banyak hal yang perlu dikaji karena kaitannya dengan kerahasiaan, keselamatan pasien dan lain-lain. Ini tampilan dari aplikasi Temenin, sangat mudah sekali, berbasis web, di mana begitu kita login, apakah Anda sebagai dokter pengampu atau yang diampu, ada menu-menu untuk dashboard, ada pendaftaran pasien atau ngecek data pasien yang sudah ada. Nah, di sini tentunya yang kita masukkan bukan medis tapi berupa resume gitu ya. Ada layanan teleradiologi, tele EKG, tele USG, telekonsultasi, ini jadi bisa digunakan untuk berkonsultasi apapun, plus juga
kalau ada beberapa diskusi atau pertanyaan bebas, kita juga bisa melakukan tanya dokter. Jadi seperti juga WA group, kita bisa berdiskusi di situ yang bisa juga dimonitor, diawasi oleh dinas kesehatan, kementerian dan lain-lain, sehingga nanti kita bisa summary, kita bisa gunakan dalam pengambilan keputusan dan lain-lain. Ini contoh bagaimana kita juga menggunakan telemedicine Indonesia atau teman ini untuk mengupload data-data penunjang, apakah itu hasil dari EKG atau mungkin X-ray dari tadi katakanlah komputer radiologi, kalaupun tidak mungkin kadang filmnya difoto dengan handphone dan dikirim, walaupun tentunya yang idealnya adalah menggunakan DICOM. Kebetulan juga saat ini aplikasi ini bisa dilengkapi dengan mini DICOM viewer yang bisa di-download di websitenya temenin juga, sehingga nanti dokter radiologi bisa mendapatkan file resolusi tinggi untuk membaca file-file yang berformat DICOM. Begitu juga untuk USG yang mungkin berformat movie ya, bisa MP4, AVI dan lain-lain. Ini sedikit cerita mungkin sekaligus biar menunjukkan bagaimana perkembangan telemedicine temenin ini dari tahun ke tahun, yang kami mulai terjun ke lapangan dari tahun 2017 ya, 18-19 sudah 3 tahun berjalan. Ini waktu kami berkunjung ke Raja Ampat, pada waktu implementasi di sana di RSUD Raja Ampat, karena ini adalah rujukan di tingkat 2, dia sudah mempunyai CR atau komputer radiologi yang nanti akan dikirimkan ke RSUD Sorong untuk meminta pendapat dari ekspertis dari dokter spesialis yang ada di rumah sakit Sorong. Ya, nah walaupun begitu tentunya sekali lagi yang selalu jadi kendala adalah masalah infrastruktur jaringan. Kita waktu itu tes di sana speednya sangat rendah sekali, hanya download 1,8, upload 2 mega. Jadi kita bayangkan memang Indonesia ini masih menjadi tantangan terbesar bagaimana kita membangun infrastruktur jaringan yang bagus. Saya bersyukur bahwa di akhir tahun 2019 palaparing yang dibangun oleh pemerintah didukung Kominfo, juga ada program bakti sudah mulai menjangkau ke banyak daerah-daerah terpencil yang nantinya harapannya layanan-layanan lain bisa berjalan dengan baik, tidak hanya kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Ini contoh lain di Oransbari, sama juga masih di Papua Barat, tapi lokasinya lebih ke arah timur bawah gitu ya. Ini juga sama, di sana mereka menggantungkan pada BTS, kebetulan di belakang puskesmas ada BTS Telkomsel, mohon maaf menyebutkan merek. Ini speednya cukup bagus, yaitu 4 mega dan uploadnya 2 mega. Sebenarnya pada tahun sebelumnya, ini kunjungan kami tahun 2019 mereka lebih cepat lagi, waktu itu bisa sampai 20 Mbps, tapi mungkin karena penggunanya sedikit sehingga pihak Telkomsel menurunkan bandwidth karena mungkin dirasa tidak ekonomis. Tapi sudah lumayan, artinya dokter-dokter di sana juga bisa menggunakan layanan telemedicine itu untuk berkonsultasi dengan dokter-dokter spesialis yang ada di RSUD Sorong, atau bahkan kadang-kadang sampai ke Hasanuddin di Makassar ya, untuk rujukan yang lebih tinggi. Nah, kembali lagi sekarang bagaimana dengan penggunaan telemedicine di era pandemi atau COVID ini, karena ini menjadi satu kebutuhan yang sangat mutlak bagi orang-orang yang mungkin tidak bisa atau tidak mau atau mungkin diharapkan tidak perlu pergi keluar rumah gitu dalam waktu. Nah, di sini acuannya sekali lagi masih di PMK-nya tahun 2019 yang secara hukum mengatur penyelenggaraan pelayanan telemedicine untuk antar Fasiankes. Tapi karena adanya tuntutan kebutuhan di era pandemik ini, keluarlah pertama adalah himbauan dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor IR 0303 di 38/2020 tentang himbauan tidak praktik rutin kecuali emergensi, yang diikuti dengan surat edaran, di mana surat edaran Menteri Kesehatan dengan nomor AK 02013003/2020 memberikan panduan tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan TI dan komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, di sini akhirnya saat ini kondisinya bahwa kita diizinkan secara umum untuk bisa menggunakan berbagai jenis-jenis layanan berbasis TI untuk berinteraksi dengan dokter, terutama bagi masyarakat, walaupun secara undang-undang belum keluar secara resmi karena PMK-nya masih mengacu pada aturan telemedicine antar Fasiankes gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini contoh di surat edarannya menyebutkan bahwa dalam kondisi pandemik seperti ini, dokter dan masyarakat diizinkan menggunakan layanan berbasis TI untuk saling berinteraksi. Tentunya dokternya harus mempunyai STR dan lain-lain sesuai dengan persyaratan yang baku dalam memberikan pelayanan kesehatan. Nah, di sini juga disebutkan bahwa hasil pelayanan telemedicine juga harus dicatat secara digital atau manual yang nantinya akan dipergunakan sebagai rekam medis gitu ya, dokumen rekam medik yang menjadi tanggung jawab dokter dan harus jaga kerahasiaannya. Nah, ini memang menjadi tantangan tersendiri karena bagaimanapun juga
karena belum ada aturan untuk melindungi pelayanan antara dokter dan pasien, mungkin saja secara teknologi masih terjadi hambatan-hambatan, apakah mungkin kebocoran dari informasi dan keamanan yang tidak terjamin dengan baik dan seterusnya. Begitu juga di sini disebutkan untuk resep elektronik juga semuanya akan menjadi bagian dari dokumen rekam. Tapi paling tidak dari sisi pemerintah dengan adanya surat edaran ini, walaupun tidak sekuat dari peraturan menteri ya, karena kita tahu ada undang-undang UUD 45 dan ada di bawahnya ada peraturan presiden, peraturan pemerintah dan seterusnya gitu ya, ada peraturan menteri, perda dan segala macam hal. SE ini sebenarnya tidak sekuat itu gitu ya. Kemudian diikuti lagi agar lebih kuat dari sisi hukum, dari sisi Konsil Kedokteran Indonesia itu mengeluarkan peraturan Konsil nomor 74 tahun 2020 tentang kewenangan klinis dan praktek kedokteran melalui telemedicine. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa hal penting yang perlu kita cermati gitu ya. Mulai dari sisi bagaimana kewajiban dari para dokter, baik dokter dan dokter gigi dalam praktek untuk membuat rekam medisnya. Kemudian juga rekam medis ini bisa berupa manual dalam bentuk tulisan atau rekam medis elektronik yang nantinya akan disimpan di Fasankes sesuai ketentuan peraturan perundangan. Kemudian di sini juga dokter bisa melakukan diagnosis tata laksana pemeriksaan penunjang secara jarak jauh gitu ya, dipandu dengan audio visual. Nah, cuma di sini di pasal 9 per konsil ini memberikan satu catatan penting bahwa sebenarnya telekonsultasi antar tenaga medis dan pasien secara langsung tanpa melalui Fasankes tidak diizinkan. Jadi dengan kata lain, harapannya adalah layanan ini memang diacu dan dikelola oleh satu Fasankes tertentu, apakah itu klinik, rumah sakit dan lain-lain. Jadi bukan komunikasi pribadi antara dokter dan pasien, karena itu secara hukum tidak dilindungi jika terjadi sesuatu, apakah itu malpraktik segala macam hal. Nah, itu akan menjadi sulit ya, karena di awal kita tidak punya aturan yang melindungi itu. Mungkin saya lupa juga di pasal 5 disebutkan bahwa pasien juga harus memberikan persetujuan atau informed consent sesuai peraturan perundangan. Nah, kita tahu sendiri juga kenapa ini juga mungkin sekarang menjadi lebih mudah dibanding katakanlah 5-10 tahun yang lalu, karena penetrasi internet di Indonesia juga sudah semakin bagus. Kita bisa lihat dari sisi jumlah pengguna internetnya juga sudah sangat tinggi gitu ya, relatif tinggi dibanding beberapa negara lain, walaupun mungkin di ASEAN kita masih kalah juga gitu ya. Lumayan dari pengguna internet ada 62%, di rural ya, di urban bahkan sampai 74%. Jadi relatif bagi orang Indonesia penggunaan layanan berbasis internet itu bukan hal yang asing ya. Mereka sudah biasa belanja online, menggunakan layanan transportasi online, membeli makanan dan lain-lain, itu sudah hal yang jamak bagi kita. Kemudian juga disebutkan bahwa dalam pengelolaan digital health gitu ya, pelayanan kesehatan berbasis digital atau IT itu juga bukan melulu hanya telemedicine, karena kita tahu sendiri juga masih ada lagi yang lain, apakah itu sifatnya hubungannya dengan tadi antara Fasankes ada temenin. Kalau saya bicara di sini dengan kapasitas sebagai konsultan tenaga teknis di Kementerian Kesehatan, saya tidak akan membahas lebih dalam tentang pelayanan dari swasta karena saya tidak punya wewenang di situ. Di Kementerian Kesehatan itu ada temenin untuk pelayanan telemedicine-nya. Kemudian ada untuk rujukan terpadunya itu ada yang namanya Sysrute. Nanti akan saya jelaskan apa bedanya gitu dan apa dibuat dua itu gitu ya, karena saling menunjang. Dan juga ada layanan yang dari dokter langsung ke pasien yang berupa konsultasi dengan menggunakan layanan disebut sebagai Sehatpedia. Ini juga tentunya sama seperti layanan swasta yang lain, ini juga sama, Anda bisa berkonsultasi langsung antara pasien dengan dokter dan meminta advice dan segala macam hal. Itu bisa dikelola dengan Sehatpedia yang bisa juga di-download berbasis mobile di Play Store atau App Store-nya di sistem operasi smartphone Anda gitu ya. Nah, kemudian juga disebutkan bahwa yang penting lagi dalam surat himbauan tadi intinya adalah bahwa pelayanan kesehatan harus tetap jalan, tidak boleh berhenti, walaupun sekali lagi tentunya diutamakan yang sifatnya untuk emergensi atau kedaruratan gitu ya. Nah, sehingga di sini tentunya pengembangan pelayanan jarak jauh telemedicine atau aplikasi online-nya dapat memberikan pelayanan pada pasien dan keluarga yang memerlukan. Nah, kita lihat juga jadi disebutkan bahwa dalam pelayanan tadi salah satu yang perlu dicatat yang saya sengaja kotak dengan warna merah ini adalah hasil pelayanan telemedicine dicatatkan dalam catatan digital atau manual yang dipergunakan oleh dokter sebagai dokumen rekam medik dan menjadi tanggung jawab dokter, harus jaga kerahasiaannya
asal dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi walaupun kita tanda kutip diberi kelonggaran, atau istilahnya pemerintah adalah relaksasi terhadap aturan, sebab sekali lagi yang namanya data pasien itu akan menjadi tanggung jawab yang perlu dikelola dengan seksama. Ya. Nah, kita lihat juga bagaimana nantinya di sistem itu dikelola. Kita tahu dari sisi bagaimana kita melakukan pemeriksaan dari anamnesis dengan pemeriksaan fisik, inspeksi, dan seterusnya. Ada proses diagnosis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang punya STR, SIP sesuai aturan hukum, dan nanti akan dipertukarkan menggunakan infrastruktur melalui telehealth, di mana nanti tentunya kita perlu kaji layanan mana saja yang mampu dijangkau oleh telemedicine. Persyaratan yang diperlukan, ada pasien, aplikasi, vaskes, hardware, penyimpanan data, keamanan datanya, privasinya, keselamatan pasien, dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat bahwa dalam konsep SE ini, karena ini merupakan kelonggaran, kalau kita lihat di sebelah kanan ada istilah relaksasi regulasi selama pandemi COVID, karena ini sifatnya darurat, gitu ya, karena adanya pandemi. Dokter diberi wewenang dalam memberikan pelayanan telemedicine, apakah itu nanti digunakan untuk anamnesa, pemeriksaan fisik tertentu yang dilakukan melalui audiovisual, kemudian pemberian anjuran nasihat yang dibutuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang dan atau hasil pemeriksaan fisik tertentu. Jadi mungkin saja pasien bisa dikirim dulu ke satu lab klinik sehingga mendapatkan penunjang dan dikonsultasikan lagi melalui sistem yang ada di telemedicine ini, gitu ya, untuk penegakan diagnosis, penata laksanaan dan pengobatan pasien, penulisan resep obat, pemberian surat rujukan, dan seterusnya. Dan lebih penting lagi, dari sisi kementerian dan sisi pemerintah juga perlu melihat bagaimana konsep digital health secara umum di dalam pemerintah kita, di dalam negara kita, di mana persyaratannya ternyata tidak hanya sekedar mempunyai telemedicine, kita harapkan juga mempunyai integrasi telemedicine dengan sistem-sistem yang lain, karena datanya bisa kita pertukarkan, adanya penggunaan electronic medical record atau rekam medis elektronik, gitu ya, yang akan memberikan kemudahan dalam administrasi, memberikan efektivitas, efisiensi, dan lain-lain. Adanya mungkin penggunaan alat-alat diagnosa berbasis IT yang nanti bisa lebih mudah, gitu ya. Di telemedicine tentunya juga bisa saja kita meminta pasien untuk mengukur suhunya dari jauh dengan termometer elektronik, dan datanya bisa langsung di-upload, ataupun yang lain misalnya untuk mengontrol kadar gula darah dan tentunya adalah harapannya adanya integrasi berbagai sistem informasi kesehatan yang ada di Indonesia, karena kita tahu di negara kita sangat beragam sekali, di rumah sakit, di dinas, di puskesmas, di poliklinik itu mempunyai banyak sekali jenis atau ragam yang kadang-kadang sulit kita integrasikan. Itu yang juga menjadi PR bagi kita dalam melakukan pengembangan sistem informasi kesehatan nasional. Nah, jadi kita secara umum kita lihat bagaimana pengembangannya, itu adalah kita pastinya harus memahami dengan baik kebutuhan dari user. Kita juga harus dengan pasti menjaga keamanan dan kerahasiaannya. Kemudian juga syarat ketiganya ini juga tidak mudah adalah interoperability-nya terjaga. Jadi bagaimana sistem satu dan sistem lain saling berbicara, saling bertukar informasi dan bisa dipahami. Dan juga tentunya nomor 4 adalah tentang bahwa digital kesehatan juga harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi secara inklusif bisa kita berikan layanan pada siapapun yang membutuhkan. Nah, kalau kita bicara tentang layanan telemedicine yang berbasis pada layanan dokter ke pasien, di Indonesia sudah sangat banyak sekali. Kebetulan di Indonesia ada Atensi atau Asosiasi Telemedicine Indonesia yang mengatur, yang mengelola berbagai layanan swasta di dalam situ. Mungkin boleh kalau saya sebutkan, terlihat di dalam presentasi ini ada Halodoc, Klik Dokter, Good Dokter, Dokwiti, Halo Dokter, Sehatpedia, Sehatq, dan lain-lain. Nah, di sini tentunya dengan adanya tadi surat edaran dari Kementerian Kesehatan, ini sudah tanda kutip dilindungi, walaupun itu bukan merupakan satu regulasi aturan hukum yang baku, karena saat ini yang baku hanya Permenkes untuk antar pasienkes. Tapi dengan adanya kondisi darurat ini, masyarakat bisa memanfaatkannya. Saya yakin dari para pendengar seminar atau pemirsa seminar ini juga beberapa sudah pernah menggunakan. Sangat mudah, bisa connect tinggal di website atau download aplikasinya di smartphone. Kemudian kita bisa berkomunikasi dengan dokter, meminta advice atau konsultasinya dengan seperti apa, bahkan sampai juga dengan pemesanan obat dan segala macam. Ini juga terjadi di banyak negara di dunia ini. Nah, tapi sekali lagi kadang kita perlu tahu bahwa sebenarnya dari sisi adaptasi telemedicine itu punya banyak level, gitu ya. Dimana umumnya di Indonesia atau di beberapa negara secara umum adalah kita masih rata-rata di level 0, 1, atau 2, di mana lebih ke bagaimana bertukar
komunikasi dengan menggunakan video conference gitu ya, kadang-kadang kita melalui video call atau Zoom seperti sekarang ini, menggunakan Skype segala macam antar dokter dengan pasien, dokter dengan dokter spesialis dan segala macam hal, itu sebenarnya masih di level 1 gitu, kalau hanya sekedar pakai video conference gitu ya. Kemudian nanti akhirnya kita juga bisa mempertukarkan data seperti ditemenin, itu kita bisa membuat pengiriman summary atau resume dari rekam medis yang nanti akan bisa diakses, diproses di center pusat yang juga digunakan untuk dokter spesialis dalam mengambil keputusan. Bukan bahkan nanti lebih naik lagi, mungkin mulai dengan mengirimkan data-data penunjang di level 3 gitu ya, beberapa dari kita sudah ada, mengirimkan gambar X-ray, EKG, mungkin juga berupa USG dan segala macam hal, dan seterusnya sampai bahkan nanti tentunya yang harapannya ada di level 7, adanya interoperability gitu ya, adanya pertukaran informasi yang sangat smooth, lancar, yang bisa kita gunakan dalam pengambilan keputusan gitu ya, karena yang sudah terintegrasi mengacu pada protokol standar tertentu dan lain-lain. Jadi sudah sampai di level integrasi antar bahkan ke rekam kesehatan elektronik atau bahkan nanti ke rekam kesehatan personal gitu ya. Ini yang mungkin masih jauh jangkauannya di negara kita. Jadi relatifly di negara kita mungkin sudah sampai level 3, itu sudah cukup bagus sekali gitu ya. Nah, bagaimana dengan kondisi acuan secara internasional? Dan WHO sendiri sudah membuat berbagai aturan panduan di mana telemedicine itu sebaiknya seperti apa. Seperti di tahun 2012 mereka sudah membuat fix definisi tentang apa itu telemedicine yang dijelaskan dengan pengertian delivery of healthcare services, di mana pasien dan provider terpisah secara jarak gitu ya. Jadi di situ ICT-nya digunakan untuk proses diagnosis, pemberian layanan pada satu penyakit atau mungkin pada katakanlah luka tertentu, digunakan untuk riset, untuk evaluasi, untuk pendidikan dan segala macam. Dan kemudian oleh ITU sendiri, lembaga untuk mengelola telekomunikasi di internasional, mereka juga mengacu bahwa penggunaan ICT bukan hanya melulu pada komputer internet, tapi juga bahkan di radio, televisi yang sifatnya satu arah, telepon mobile phone itu juga perlu, karena saya pernah mengalami sendiri pada waktu berkunjung ke Papua Barat di satu lokasi di Sosapor. Mereka cerita bahwa di beberapa daerah tertentu karena tidak ada jangkauan apapun, tidak ada sinyal untuk komunikasi data dari jaringan telepon, mereka menggunakan radio 2 meter dan itu sangat-sangat dianjurkan juga. Jadi kita tidak perlu menutup kemungkinan bahwa teknologi tertentu seperti radio, FM, AM, SW, televisi yang sifatnya one way pun bisa kita gunakan dalam konsep telemedicine, walaupun sifatnya satu arah yang nantinya akan dilakukan tindakan tertentu, mereka mungkin melaporkannya dengan cara lain gitu ya. Atau tadi yang sebutkan dengan penggunaan radio 2 meter, karena itu juga merupakan satu kondisi yang memaksa di lingkungan tertentu kita nggak punya jangkauan apapun gitu. Kemudian juga disebutkan bahwa di WHO juga dijelaskan bahwa telemedicine itu bisa antar provider yang sudah dilakukan dalam bentuk regulasi di Indonesia dengan PMK 2019. Ya, saya kira konsultasi antar health workers atau antar nakes atau tenaga kesehatan. Kemudian yang dari dokter ke pasien, yang di sini secara aturan hukum masih berupa surat edaran dari Kementerian tahun 2020 atau dari Perkonsil, yang mana tentunya di sini adalah konsultasi terjadi antara dokter dengan pasien dengan bantuan teknologi informasi di mana lokasinya jauh dan juga atau dalam kondisi di mana saat ini kita tidak bisa keluar ke rumah karena adanya pandemi gitu, dan lain-lain. Atau juga dari sisi dokter yang mungkin usia sudah lanjut supaya tidak keluar rumah karena nanti bisa membahayakan kesehatannya dan lain-lain. Nah, di sini kita lihat kenapa mesti perlu itu. Tadi sudah jelaskan karena banyak sekali tantangan dari sisi geografikal terpisah kemana-mana, pelayanan yang tidak merata, kemudian juga keterbatasan dari sumber daya manusianya dalam memberikan layanan, waktu yang dibutuhkan cukup panjang ketika mereka harus memberikan pelayanan gitu ya, karena ada satu orang yang tinggal di desa sangat terpencil, kalau berkunjung ke puskesmas mungkin butuhkan waktu berjam-jam berhari-hari, kadang-kadang malah mungkin nanti bisa menyulitkan mereka gitu ya, dan lain-lain. Sehingga harapannya kita bisa meningkatkan layanan-layanan kesehatan tadi, mulai dari sisi kualitasnya, efisiensi, equity-nya, accountability-nya, dan lain-lain. Nah, di sini kita lihat bahwa WHO memberikan rekomendasi bahwa yang dari sisi client to provider atau dari dokter ke pasien itu harapannya adalah sebagai komplement, bukan sebagai pengganti dari sisi face to face delivery health services, karena bagaimana juga
pemberian layanan kesehatan akan sangat optimal ketika pasien dan dokter bertemu secara langsung, karena banyak hal yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa dipahami dengan mudah melalui teknologi informasi, apalagi dengan kondisi-kondisi keterbatasan tertentu, kualitas videonya jelek, gambarnya tidak terkirim dengan sempurna, dan lain-lain. Ya, tetap di situ juga harus dijaga dengan betul tentang pasien safety-nya, tentang privasinya, bisa dipertanggungjawabkannya, bisa dilacak, dan lain-lain. Sedangkan yang di sisi provider to provider relatif karena ini antara pasienkes lebih mudah kita jaga, lebih mudah kita atur, lebih mudah kita kelola, baik dari sisi aturan prosedur pelaksanaannya, teknologi yang melindunginya, dan lain-lainnya. Makanya di sini saya kasih kotak merah di atas karena ini menjadi konsideran atau menjadi hal penting yang perlu kita cermati, apalagi di era pandemi COVID-19 sekarang ini. Jadi kita lihat bahwa telemedicine sebenarnya sebagai service application, di balik itu masih banyak lagi yang harus kita siapkan, ada standar capability-nya, infrastrukturnya, aturan hukumnya, SDM yang siap, bahkan dari level pemerintah punya strategi dan investasi yang sesuai, dan segala macam. Nah, di sini saya sedikit bercerita tentang kondisi di negara lain, gitu, bagaimana mereka menggunakan telemedicine. Kemudian karena kami pernah tinggal di Belanda, pada waktu saya studi di sana, itu di Belanda mereka punya national backbone yang namanya Aurta. Jadi ini sangat penting juga bagi Indonesia untuk punya namanya backbone atau tulang punggung sistem informasi kesehatan nasional, gitu ya, yang online secara 24 jam, 7 hari seminggu yang terus-terusan, gitu ya. Di mana di situ akan mengintegrasikan dari banyak sistem informasi kesehatan di berbagai institusi kesehatan, apakah dari rumah sakit, poliklinik, dinas kesehatan, kementerian, dan lain-lain. Mereka bisa saling bertukar informasi, dikelola dengan sistem yang sangat bagus sekali, tapi kembali lagi dilihat dari kotak merah yang ada di situ, no clinical data at backbone. Jadi semua rekam medis, data-data rahasia pasien tetap tersimpan di sumbernya, yaitu ada di tempat di mana pasien itu diberikan layanan. Dan tentunya bahkan mereka juga harus mengisi inform consent dulu bahwa datanya akan dielektronikan. Jadi tidak ada pertukaran data-data penting yang ada di situ. Jadi di sini bahkan lebih mereka pada ke indeks. Jadi ketika dibutuhkan, data pasien langsung diakses ke sumber yang asal, gitu ya. Nah, di sini tentunya bahkan semua pengguna sistem tadi akan mempunyai sistem keamanan yang sangat bagus sekali. Mereka punya kartu, mereka punya card reader, itu akan memberikan identifikasi untuk proses enkripsi atau penyandian. Jadi kalau saya berobat ke satu dokter di satu katakanlah puskesmas di sana, gitu ya, nanti begitu selesai masuk sistem, dokternya akan masukkan kartunya pada card reader, akan dicek dulu, diidentifikasi kerahasiaannya bagaimana dan segala macam hal, nanti akan datanya dienkripsi, akan dipertukarkan di sistem informasinya melalui backbone nasional yang namanya Aurta tadi. Nah, nanti bisa dibaca di rumah sakit, ya, summary-nya, resume-nya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sistemnya sangat terjaga sekali kerahasiaannya, dan juga sangat reliable atau handal, gitu ya. Ini juga butuh waktu lama bagi mereka untuk membangun backbone nasional. Mungkin karena negaranya kecil, jadi relatif bisa terselesaikan. Karena di negara kita punya PR besar karena negaranya besar, kepulauannya, geografisnya berupa kepulauan, penduduknya banyak. Kita masih berjuang keras untuk bisa mendapatkan membangun backbone atau tulang punggung sistem informasi kesehatan nasional itu. Nah, kembali lagi sekarang ke arah lebih ke rekam medis sesuai dengan dari topik atau tema seminar kita hari ini, gitu ya. Tentunya mohon maaf, sekali lagi saya tidak punya kompetensi di dalam rekam medis. Saya sebagai praktisi IT, sebagai konsultan sistem kesehatan, mencoba melihat beberapa hal yang perlu pahami, kaitannya juga dengan tadi telemedicine, karena bagaimana telemedicine nanti adalah sebagai media kita dalam mempertukarkan data atau informasi penting dari satu layanan kesehatan, gitu. Jadi kita lihat di sini ada beberapa daftar istilah. Kebetulan keluarlah keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 baru saja, ya, nomor 0107/312 tentang standar profesi perekam medis dan informasi kesehatan. Jadi ini saya kira sudah sangat berbahagia sekali karena kita punya aturan hukum dari keputusan Menteri tentang bagaimana profesi ini perlu kita kelola, perlu kita persiapkan, skill apa yang perlu kita pahami, dan lain-lain, gitu ya. Disebutkan dalam ini perekam medis adalah seperti apa, kemudian rekam medis itu artinya apa, kemudian media pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan itu adalah seperti apa. Nah, ini mungkin kaitannya dengan telemedicine, kita garis bawahi di mana
Manajemen RMIK adalah untuk menjaga, memelihara, melayani rekam medis background elektronik maupun elektronik sampai menyajikan informasi kesehatan di rumah sakit, praktek dokter klinik, asuransi, dan berbagai fasilitas lain yang menyelenggarakan pelayanan dan menjaga rekaman tersebut. Juga disebutkan tentang nantinya harapannya lulusan PMIK mempunyai skill atau mempunyai knowledge seperti apa saja. Garis bawah juga misalnya di B, mengelola data dan informasi kesehatan. Poin satunya sudah sangat jelas, merancang dan menerapkan keamanan data kesehatan. Dan juga data elektronik tanda kutip jauh lebih mudah akses kita duplikasi dibanding data yang sifatnya manual seperti kertas gitu ya. Selama kita punya skill atau keahlian tersebut atau selama sistem tadi tidak dilindungi dengan baik gitu ya. Juga disebutkan banyak hal yang mungkin menjadi kendala di lapangan, bahwa banyak hal misalnya tentang kompetensinya PMIK tidak disiapkan dengan baik, tidak dilibatkan dalam proses perencanaannya, sistem informasinya mungkin tidak mendukung proses itu dengan baik, dan seterusnya. Itu adalah berbagai hambatan tantangan yang mungkin ditemui ketika kita sedang membangun pengelolaan RMIK di dalam satu fasilitas pelayanan kesehatan. Sekali lagi ini juga mungkin menjadi kompetensi dari adik-adik mahasiswa di sini karena kuliah di situ gitu ya. Mohon maaf mungkin saya kurang begitu menguasai karena bukan background saya, tapi yang jelas kita tahu bahwa akan ada yang namanya dari yang level yang akan kita kelola secara internal disebut sebagai rekam medis elektronik atau IMR, dan ini hanya pada only one health organization, jadi dalam satu organisasi kesehatan yang tersimak di situ. Kemudian naik lagi menjadi rekam kesehatan elektronik yang bisa kita bagikan antar fasilitas layanan kesehatan gitu ya, menggunakan sistem informasi. Kemudian naik lagi nanti ada yang namanya sistem rekam kesehatan personal atau pribadi yang nanti spesifik pada satu pasien atau keluarga pasien tersebut gitu ya, juga nanti akan bisa kita gunakan dipertukarkan antar fasilitas pelayanan kesehatan dengan dukungan atau bantuan dari sistem informasi yang mendukung di atas itu gitu ya. Ini kemudian dari sini kita lihat bahwa RMI di Indonesia sudah mempunyai dasar hukum. Mungkin saya tidak sebutkan semua, saya kira Bapak Ibu Mas Mbak di sini sudah paham gitu ya. Ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, kemudian Nomor 269 dari Permenkes tahun 2008 tentang rekam medis, kemudian juga secara general dari Kominfo punya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, kemudian juga Permenkes 1171 Sistem Informasi Rumah Sakit. Bahkan yang penting lagi, walaupun mungkin ini kita tahu kapan ini, adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ini juga menjadi penting karena bagaimanapun rekam medis elektronik datanya sebenarnya sifatnya milik dari pasien tersebut, karena mereka akan memberikan pada rumah sakit atau Pasienkes dengan persetujuan mereka, tapi tetap sekali lagi pemilik datanya sebenarnya adalah si pasien itu sendiri gitu ya. Makanya kita juga perlu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sekarang menjadi isu penting di berbagai negara maju juga gitu ya, apalagi eranya sekarang di mana kita terkoneksi ke internet atau ke public network gitu ya, ke jaringan umum yang bisa diakses siapapun gitu ya. Ada peraturan pemerintah 32 tentang tenaga kesehatan, disebutkan mereka berkewajiban untuk membuat dan memelihara rekam medis. Kemudian Permenkes tahun 269 tahun 2008 tentang rekam medis, disebutkan pasal 46-nya tenaga medis wajib melakukan pencatatan segala sesuatu yang berkaitan dengan pasien di dalam rekam medis, dan ada berbagai keterangan lain seperti berapa lama dia harus disimpan dan lain-lain. Ya, tentunya di sini kita lihat bahwa eranya bahwa rekam medis elektronik tentunya tidak hanya sekedar kita simpan secara lokal di dalam organisasi kita, tapi tentunya juga akan sangat membantu kalau kita bisa pertukarkan dalam bentuk resumenya, sehingga pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah menginisiasi adanya rekam medis integrasi atau RMI gitu ya, di mana nanti rekam medis daring atau online tadi akan dilaksanakan baik di intra atau antar fasilitas pelayanan kesehatan. Di dalam intra itu bisa diakses oleh semua instalasi unit di dalam Pasienkes tersebut. Antara Pasienkes bisa dikirimkan dalam bentuk resume medis daring untuk kepentingan rujukan pasien. Nanti kaitannya dengan penggunaan sysrute yang nanti akan saya tunjukkan dengan gambar. Nanti juga pertanyaan kenapa ada sysrute, kenapa ada temenin gitu ya. Nanti kita ternyata itu saling komplement, saling membantu gitu ya. Kemudian rekam medis, resume medis yang digunakan untuk kepentingan rujukan pasien melalui persetujuan pasien. Dan resume medis yang dipertukarkan antar Pasienkes harus mempunyai format yang sama dan juga harus disandikan di enkripsi. Nah di sini setiap RS wajib mempunyai rekam medis elektronik yang akan
dikelola, dibuat dalam menggunakan SIM RS atau sebenarnya lebih tepatnya SIRS ya, sistem rumah sakit. Kemudian nanti oleh sistem rumah sakit tadi akan dibuat resumenya, yang mana nanti resume tadi bisa kita pertukarkan menggunakan sistem, misalnya di Indonesia menggunakan namanya Sysrute, yang nantinya juga Sysrute tadi akan membantu antar vaskes bisa mendownload, menyimpan resume rekam medis tadi yang nanti akan kita gunakan untuk baik itu sifatnya rujukan vertikal atau horizontal. Nah, kalau kita tahu tadi tentang adanya temenin dan adanya rujukan, nah ini begini ceritanya. Jadi kenapa kita butuh telemedicine dan kita butuh Sysrute? Telemedicine itu kita gunakan untuk mendukung atau membantu pelayanan kesehatan di daerah terpencil, di mana mungkin kualifikasi atau spesifikasi dari nakesnya tidak memenuhi karena dia sebagai dokter umum atau sebagai perawat bidan, di mana dia akan minta bantuan pada dokter spesialis yang ada di rujukan di atasnya. Ini juga artinya ketika ada pasien datang kemudian diperiksa dan ternyata nanti cukup bisa dikonsultasikan secara online melalui sistem seperti temenin ini, sehingga kita bisa memberikan layanan yang lebih berkualitas karena kita mendapatkan ekspertis dari dokter spesialis yang ada di rujukan di atasnya. Kita tidak perlu mengirim pasien ke rujukan di atasnya karena mungkin keterkaitan dengan kendala jarak, misalnya karena ini di kepulauan Anda harus jalan berjam-jam, berhari-hari naik perahu, naik kuda dan segala macam hal dan seterusnya. Tapi ketika kita butuh mengirimkan dia secara fisik, nanti kita akan dibantu dengan aplikasi yang namanya Sysrute. Jadi telemenin atau telemedicine ini akan bisa membantu melakukan filterisasi mana yang perlu dirawat secara lokal dengan bantuan ekspertis dari dokter spesialis dari rujukan di atasnya, atau ketika akhirnya dokter spesialis tadi memutuskan bahwa pasien tersebut memang harus dikirim secara fisik ke rumah sakit yang ada di atasnya. Nah, disitulah nanti kita gunakan Sysrute, di mana data-data resume medisnya akan dikirimkan, dikeluarkan di Sysrute, kemudian si pasien tadi dapatkan layanan di rumah sakit yang ada di level atasnya. Pada waktu dia kembali lagi, nanti dia akan menggunakan Siruli atau sistem rujukan kembali. Nah, di situ juga nanti akan ada lagi pertukaran resume medis antara Sysrute dengan temenin, yang nantinya akan kita integrasikan dengan sistem informasi rumah sakit. Jadi sudah jelas ya bahwa ada teman telemedicine yang membantu memberikan pelayanan jarak jauh dari dokter spesialis yang ada di rumah sakit lebih tinggi ke dokter-dokter atau nakes yang ada di bawahnya secara online jarak jauh dengan sistem tidak harus interaktif, kadang store and forward gitu ya. Atau juga di mana waktu dia dibutuhkan untuk dirujuk, kita akan gunakan Sysrute yang nantinya data-data resume medisnya akan bisa dikirimkan, yang nantinya orang ini akan bisa dikirimkan dan diberikan tindakan sesuai, nanti akan dikembalikan lagi, nanti akan masuk lagi pada si RULI atau sistem rujukan kembali. Jadi kita bisa tahu, kita lihat bahwa bagaimana kondisi yang ada di sini, terlihat bahwa secara umum e-health nasional atau sistem informasi kesehatan nasional sebenarnya sudah dipersiapkan, dirancang ya dalam bentuk pedoman, dalam bentuk roadmap gitu ya, walaupun mungkin tentunya implementasi atau eksekusi lapangan tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi disitu kita bisa lihat nanti bagaimana kasus-kasus yang mulai terjadi di vaskes yang di layanan pertama, di puskesmas, di klinik, nantinya bisa kita dapatkan bantuan dengan menggunakan telemedicine atau apapun, dengan menerima resume medisnya untuk mendapatkan bantuan dari rumah sakit pengampu yang ada di atasnya gitu ya, yang mana nanti akhirnya terjadi proses komunikasi pakai telemedicine atau karena secara kondisi tertentu harus dikirim secara fisik, nanti dibantu dengan menggunakan Sysrute dan lain-lain gitu. Nah, kembali lagi tadi kalau kita bicara tentang kondisi COVID di mana juga saat ini dibutuhkan pelayanan dari dokter langsung ke pasien, nah disitulah nanti peran dari aplikasi-aplikasi penunjang. Kalau di kementerian kita punya Sehatpedia, kalau di swasta tadi ada banyak yang tergabung di dalam agensi tadi, Asosiasi Telemedicine Indonesia, di dokter Halodoc dan seterusnya, yang mana juga sudah dilindungi walaupun bukan berupa peraturan hukum ya, berupa surat edaran. Tapi sekali lagi banyak hal yang perlu kita cermati di situ, sehingga kita tahu secara umum bahwa sistem informasi di bidang kesehatan itu makin kompleks dan rumit, membutuhkan pemahaman dan keahlian di bidang TI di kesehatan yang terbaru dan tepat. Ini mengacu juga pada dari keputusan Menteri Kesehatan 0107/312/2020 yang kaitannya dengan bagaimana kompetensi rekam medis gitu ya, yang tentunya sedang dipersiapkan di Universitas Ahmad Yani
Yogyakarta ini gitu ya, di rekamediknya. Kemudian juga ada kebutuhan bagaimana integrasi dan interoperabilitasnya harus terjaga dengan baik. Ini menjadi satu kebutuhan mutlak karena bagaimanapun begitu kita berhubungan dengan sistem lain, itu kita butuhkan kelancaran, kemudahan, kerahasiaan yang terjaga dan lain-lain. Begitu juga dalam pengelolaan dan perlindungan data informasi juga harus menggunakan teknologi yang sejalan dan harus diikuti dengan regulasi yang mendukung, karena tanpa adanya regulasi juga akan menjadi satu masalah yang besar gitu ya. Orang sering bertanya pada saya juga menunggu di bidang keamanan sistem gitu ya. Pak, jika terjadi satu pelanggaran pada sistem karena adanya teknologi yang mungkin tidak tepat atau mungkin ada hal-hal tertentu yang tidak dipersiapkan dengan baik, bagaimana kita menyikapinya? Nah, disitulah peran regulasi aturan hukum yang akan bisa melindunginya. Jadi jika terjadi kebocoran, jika terjadi pelanggaran pengelolaan data dan segala macam hal, akan ada tindakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara tersebut gitu. Nah, disinilah kenapa regulasi menjadi sangat krusial, walaupun sekali lagi saat ini terjadi relaksasi terhadap regulasi karena adanya pandemi, sehingga pelayanan dari dokter ke pasien diizinkan gitu ya. Kemudian sekali lagi telemedicine adalah merupakan media penghubung antar layanan kesehatan yang dipisahkan dari jarak ya, karena baik itu dari antar pasienkes atau dari pasienkes ke masyarakat. Dan di dalamnya ada komponen rekam medis yang harus kita kelola dengan sangat baik dan profesional gitu ya. Tentunya di sistem informasi yang dimiliki baik dari poliklinik, rumah sakit, ada yang digunakan di dinas kesehatan segala macam hal gitu ya. Apapun yang kita gunakan itu harus dikelola dengan profesional. Ingat sekali lagi, ketika kita berintegrasi dengan sistem lain, yang kita kirimkan adalah resume medis. Oke, baik, itu mungkin presentasi dari saya. Semoga memberikan wawasan baru. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Nanti kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini juga email saya jika nanti mungkin ada beberapa pertanyaan tidak terakomodasi dalam diskusi, Anda bisa mengirimkan melalui email. Terima kasih, waktu saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.